Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Materi minggu lalu adalah lanjutan perkembangan tubuh remaja. Materi saat ini lanjutan perkembangan tubuh remaja, yaitu pola-pola hidup sehat. Tujuan pembelajaran adalah siswa memahami dan melakukan pola-pola hidup sehat. Nah, supaya kamu memahami lagi, baca buku paket kamu halaman 282 sampai 283 dan perhatikan video berikut di bawah ini. Baiklah, setelah kalian telah memahami pemanfaatan waktu luang dalam beraktivitas, ya, saya harap kalian bisa memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjut ke pola-pola hidup sehat, ya. Ada 5 pola-pola hidup sehat. Yang pertama itu memelihara kebersihan, ya. Contohnya mandi pagi dan waktu sore hari, ya, gosok gigi, cuci tangan dan sebagainya. Jadi itu kalian lakukan secara teratur dan secara rutin. Oke. Yang kedua, makanan yang sehat. Tentunya kalian harus mengonsumsi makanan-makanan yang sehat yang jauh dari mecin, ya, atau bisa dikatakan makanan-makanan yang mengandung zat-zat kimia yang kurang baik, ya. Jadi seringlah mengonsumsi makanan yang mengandung serat seperti buah, sayuran, ya, juga protein. Dan kurangilah makanan yang berminyak dan berlemak. Oke. Nah, yang ketiga adalah cara hidup yang teratur. Cara hidup yang teratur ini bisa kalian manfaatkan waktu-waktu luang tadi dengan baik, ya. Istilahnya menghindari pergaulan yang tidak baik. Jadi lebih bagus kita manfaatkan waktu di rumah saja daripada kita harus keluar-keluar dan yang kita dapat jadinya berdampak negatif, ya. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dan kesemataan jasmani, ya. Yang pertama adanya vaksinasi, ya. Tentunya waktu pandemi sekarang ini, ya, kalian harus juga mendapatkan vaksinasi, ya. Kalau belum, kalian bisa lapor ke puskesmas terdekat kalian, ya, karena vaksinasi ini memang sangat perlu di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, ya, supaya kalian terhindar dari virus yang mematikan tersebut. Yang kedua ada olahraga aerobik secara teratur. Kalau tidak bisa aerobik, bisa kalian lakukan senam, ya. Saya juga ada membuat video-video senam yang bisa kalian contoh untuk kalian lakukan, ya. Dan yang terakhir adalah menghindari terjadinya penyakit. Penyakit yang pertama, menghindari kontak dengan sumber penyakit. Jadi misalnya ada seseorang yang terkena penyakit flu atau penyakit menular, kalian bisa menjaga jarak dengan baik, ya, dari penderita penyakit tersebut supaya kalian terhindar dari jenis penyakitnya. Yang kedua, pergaulan. Pergaulan juga harus kalian batasi yang mana yang layak untuk kalian temani, maksud saya, ya. Jadi pergaulan yang baik itu bisa kalian bergaul dengan teman-teman yang rajin ke tempat-tempat ibadah supaya kalian mendapatkan dampak yang positif. Yang ketiga, selalu berpikir berbuat baik, ya. Kita ketika waktu luang ini mungkin, ya, waktu luang ini sering mengalami yang namanya berpikir yang kurang baik. Jadi tentunya kita harus berpikir yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara, ya, bisa saja membaca buku, membaca, ya, kitab, ya kan? Untuk yang beragama Kristen, membaca Alkitab, gitu kan? Atau juga melakukan hal-hal yang baik, gitu, ya. Yang keempat, membiasakan diri memenuhi aturan-aturan kesehatan. Nah, ini harus kita biasakan. Walaupun aturan-aturan kesehatan kita malas untuk melakukannya, kita paksa diri kita supaya kita terhindar dari hal-hal yang kurang baik tersebut. Nah, baiklah, di sini ada 3 lagi yang belum saya paparkan.
Jadi ini 3 ini termasuk penting juga untuk kalian ingat, yaitu yang keenam ya, meningkatkan taraf kecerdasan kerohanian. Jadi selain daripada menjaga pola makan, berolahraga, tentunya kalian juga harus bisa menjaga kecerdasan kerohani kalian. Yaitu bisa juga dengan beraktivitas kegiatan seperti ini. Sesekali kalian boleh ke tempat ibadah, bergabung dengan komunitasnya, ya. Atau kalau tidak sempat, kalian bisa juga di rumah untuk melakukannya. Seperti kayak saya bilang tadi, membaca Alkitab, untuk beragama Kristen, mendengar lagu-lagu rohani, ya, supaya menambah kecerdasan kerohanian kalian. Oke. Dan yang ketujuh, melengkapi rumah dengan fasilitas yang menjamin hidup sehat. Maksudnya di sini adalah seperti kalau kalian lengkapi itu fasilitasnya dengan, kalau saya bisa juga dengan skipping, ya kan, atau bola. Jadi fasilitas yang kira-kira bisa menjamin kita untuk hidup sehat, bukan fasilitas-fasilitas seperti alat-alat make up ya, untuk yang perempuan, rokok untuk yang laki-laki, itu tidak boleh karena kalian belum waktunya, dan kalau bisa pun jangan dicoba ya. Kira-kira seperti itulah yang bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan kesehatan ya, secara rutin, boleh 3 bulan sekali kalian ke puskesmas atau ke rumah sakit ataupun juga klinik untuk memeriksa kesehatan kalian ya. Tahu-taunya kalian sudah mengidap penyakit serius, kalian tidak tahu. Jadi kalian sesekali harus mencek ke klinik atau rumah sakit terdekat ya. Tapi kalau tidak ada gejalanya, ya sudah, tidak perlu. Oke, baiklah, semuanya sudah saya paparkan ya, kiranya bisa bermanfaat bagi kalian dan juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Adapun yang kurang pas atau kurang tepat dari penyampaian saya mohon maaf ya. Tugas prakteknya untuk kalian adalah kalian secara individu atau secara pribadi membuat video ya, yang kurang lebih durasinya 3-5 menit ya. Kalian jelaskan rangkuman ya, baik dari pola hidup sehat ataupun pemanfaatan waktu luang pada usia remaja saat ini. Jadi ini mutlak dari kalian ya. Jadi saya minta tugas prakteknya, kalian biasanya waktu luang itu ngapain aja sih ya, selama kalian tidak beraktivitas gitu kan. Jadi waktu luang itu ngapain aja ya, kalian akan paparkan secara, kalau bisa secara jujur ya, tidak ada yang bohong-bohong ya. Nah, secara jujur kalian paparkan bagaimana aktivitas kalian selama waktu luang, pemanfaatan waktu luang kalian, ataukah hanya rebahan, tiduran, nggak masalah sama saya ya, saya nggak marah. Cuma di sini kita belajar supaya kalian memperbaiki dari cara aktivitas kalian dalam pemanfaatan waktu luang. Dan pola-pola hidup sehat yang barusan saya sampaikan, apakah kalian sudah memenuhinya? Silahkan kalian paparkan, rekam di video, kalian jelaskan. Karena apa? Itu untuk tugas praktek kalian ya. Saya ulangi sekali lagi, tugas praktek kalian adalah memaparkan bagaimana aktivitas kalian sehari-hari selama ini, baik dari memanfaatkan waktu luangnya, aktivitasnya ngapain aja ya, terus ya pola-pola hidup sehatnya apa-apa saja yang sudah kalian lakukan dalam hingga saat ini ya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih dan stay healthy and always strong. Nah, sebagai kesimpulan adalah usaha kesehatan pribadi adalah daya upaya dari seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri. Nah, tugas kamu di rumah, bagaimanakah menghindari terjadinya penyakit?
Materi kita minggu depan atau minggu akan datang adalah bab ke-10, yaitu pola makanan bergizi dan seimbang. Terima kasih anak-anak. Salam olahraga.